Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh hari ini kita kembali hadir, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim pada subuh. Karena itu mari kita memperbanyak niat masuk ke masjid, banyak-banyak memang niat tak. Saya masuk, saya berniat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya berniat mendengarkan ta'lim ceramah agama. Saya berniat untuk silaturahim, bertemu dengan saudara-saudara sesama mukmin. Saya berniat untuk berinfak di kota amal. Saya berniat untuk membaca Al-Quran di masjid, termasuk berniat untuk iktikaf. Jadi kalau kita berniat, semua yang kita niatkan itu insya Allah dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan kita ditentukan oleh niat. Salat subuh dengan senam kesegaran badan jasmani itu bedanya hanya di niat saja. Atau salat subuh dengan salat sunat qabliyah, itu yang bedakan cuma niat. Bacaannya tidak ada yang beda, gerakannya sama. Jadi niat ini menjadi sumber kekuatan. Puasa dengan orang diet itu juga yang bedakan cuma niatnya. Jadi kita selalu memperbanyak niat. Tema kita yang diamanahkan adalah iktikaf. Jadi bukan iktikaf ya, iktikaf dan pensucian diri. Dan memang ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya, kita tidak tahu ini sebentar malam 10 terakhir atau tadi malam. Ya, kelihatannya tahun ini di Indonesia beberapa kali lagi Idul Fitri. Ada yang sudah menetapkan Idul Fitri 21 April, ada yang menunggu. Kalau di Makassar kelihatannya ada yang 20 April, karena dia puasanya malah 2 hari sebelum pemerintah mengumumkan. Yang rambutnya pirang-pirang. Kemudian di Padang biasanya juga di awal. Jadi di Indonesia ini luar biasa, satu-satunya negara yang ormasnya boleh mengumumkan Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal dari zaman Nabi, sahabat dan para khalifah sesudahnya itu juga dari dulu orang berbeda Idul Fitrinya, tapi tidak ada yang boleh mengumumkan. Jadi boleh saja orang Idul Fitri lebih awal sesuai keyakinannya, tapi tidak mempublikasi bahwa kita akan lebaran pada tanggal sekian, karena itu adalah otoritas pemerintah. Dan persatuan itu hukumnya wajib, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Ya, begitu prinsipnya. Kemarin saya di Haram sampai malam ke-15. Itu kalau sholat isya di jalan itu tenang, tidak diganggu-ganggu. Tapi begitu sudah sholat tarawih, selesai salat dibongkar lagi. Karena kita sudah sholat sampai di dekat jembatan dan terowongan. Semakin mau habis Ramadan, semakin ramai. Jadi ada jamaah yang mengeluh, itu polisinya kayaknya tidak berakhlak Ustaz. Kenapa? Kita sudah takbiratul ihram digeser lagi ke samping. Saya bilang prinsipnya menjaga ketertiban itu wajib. Sementara sholat sunat, sholat tarawih sunat,
daripada bapak bikin repot macet jalanan, lebih baik disingkirkan. Jadi kalau kita sholatnya di jalan tarawih terus ini menghambat, itu diangkat, dia sudah pura-pura lipat tangannya. Kan ada juga yang kasih, sebenarnya belum sholat tapi begitu dia polisi pura-pura begini. Polisinya tahu mana yang sholat betulan, mana yang pura-pura. Jadi digeser. Ya, Bapak Ibu, mari kita memulai 10 terakhir Ramadan yang punya waktu untuk beriktikaf. Nah, iktikaf ini boleh persis seperti yang dicontohkan Nabi, 10 terakhir itu full iktikafnya. Ada riwayat Nabi pernah iktikaf 20 terakhir Ramadan. Ada sahabat yang iktikaf itu 3 hari. Ada yang 1 hari. Ada yang sesuai kemampuan. Ya, saya kira yang terakhir ini pilihan yang jalan keluar bagi kita yang ada di badan ini. Ya, sesuai kemampuan, yaitu kalau iktikafnya dimulai jam 2 sampai subuh. Makanya niatnya adalah sengaja saya iktikaf. Kita masuk iktikaf di masjid sampai kami keluar dari masjid. Karena iktikaf tidak boleh kita yang atur, ada aturannya. Selama iktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali urusan bersih. Urusan pergi buang hajat, kemudian wudu, batal wudunya keluar. Kalau sekedar keluar cari nafas, cari angin, itu tidak boleh. Jadi prinsip utama dari iktikaf itu adalah memutuskan hubungan dengan dunia luar. Jadi tidak boleh keluar. Kenapa keluar? Agak gerah di dalam dulu, kurang lebih 5 menit dulu lah. Tidak, kecuali keluarnya buang hajat atau merasa batal wuduknya lalu keluar untuk berwudu. Dalam satu riwayat Nabi iktikaf, kemudian Aisyah istri beliau haid dan Nabi mengeluarkan kepalanya di jendela masjid, kemudian disisiri rambutnya oleh Aisyah. Jadi Aisyah tidak boleh masuk ke masjid karena haid, Nabi juga tidak boleh keluar dari masjid karena iktikaf. Kira-kira menurut Bapak, Ibu-ibu, kalau ada orang iktikaf di Masjid Al-Falah tapi WA-nya main terus, itu sah atau tidak? Jadi dilarangnya orang keluar dari masjid karena tidak boleh ada hubungan. Kita putus sementara. Jadi kalau fisiknya di masjid tapi grup-grup WA jalan terus, Facebooknya jalan terus, baca berita di internet jalan terus, itu namanya seolah-olah iktikaf. Jadi jangan main-main, ya serius kita kalau iktikaf. Makanya waktunya sesuai dengan kemampuan. Memang urusan bertakwa itu urusan kemampuan, Pak, bukan kemauan. Kata Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Sering sekali nih ayat ini sangat populer. Cuma kadang-kadang digunakan di tempat atau cara yang salah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu atau sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Kadang-kadang orang ditanya, apa maknanya fattaqullaha mastata'tum? Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Ya, jangan berlebihan, jangan dipaksa-paksa. Oh, keliru. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, artinya sesuai sekuat kemampuan kita. Dan urusan ibadah tidak sah kalau tidak sesuai kemampuan. Makanya sholat duduk itu tidak sah kalau mampu berdiri. Fidyah tidak sah kalau mampu puasa. Tayammum tidak sah
Kalau mampu, wudu. Jadi fidyah, tayamum, sholat duduk itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Tapi itu fasilitas yang Allah berikan kalau tidak mampu menggunakan fasilitas utama. Jadi tidak boleh dipilih-pilih. Kenapa tayamum? Agak dingin-dingin kayak ini pagi. Tidak bisa. Kenapa sholatnya dulu? Kurang enak. Saya agak malas-malas dulu berdiri. Mau istirahat dulu. Simpan-simpan tenaga. Karena mau iktikaf. Tidak boleh. Ustaz, saya pilih ini tahu. Kenapa? Banyak sekali berasku di rumah. Jadi pilihan bukan pilihan. Itu fasilitas yang diberikan Allah ketika kita tidak mampu melaksanakan atau menjalani fasilitas yang utama. Jadi tidak sah tayamum kalau mampu wudu, tidak sah sholat duduk apalagi tidur kalau mampu berdiri, tidak sah fidyah kalau mampu puasa. Saya kira diterima yang 3, Pak. Cocok ya? Saya tambah 1. Tidak sah 2.000 kalau mampu 20.000. Jangan cuma urusan sholat. Mestinya orang kalau kasih masukan di kota amal 20.000 paling di dompetnya uang 100.000 semua, mestinya tidak sah. Karena kalau mampunya 100.000 baru dia pilih-pilih uang 5.000, itu namanya berinfak sesuai kemauan, bukan sesuai kemampuan. Allah bilang bertakwalah sesuai kemampuan. Jadi jangan-jangan selama ini kita berinfak sebenarnya tidak sah karena kita memilih kemauan. Jadi bukan urusan kemauan, dan Allah tahu kemampuan kita dan kita juga tahu kemampuan kita. Jadi kembali lagi, maksimalkan akhir Ramadan ini dengan iktikaf sesuai kemampuan. Jadi kita masuk ke masjid iktikaf. Tadi malam di Masjid Darussalam sudah diumumkan bahwa iktikaf mulai besok malam, tidak disiapkan makan sahur. Jadi di sana sudah diumumkan. Mari kita berniat yang punya waktu. Dan apa yang dilakukan selama iktikaf? Pertama, niatnya harus kuat untuk putus sementara dari urusan dunia selama kita iktikaf. Berarti kalau mengajinya pakai handphone, handphonenya di mode pesawat supaya tidak ada jaringan yang lain. Kalau mengajinya misalnya kita tadarus pakai Quran, ya handphonenya memang dinonaktifkan. Jadi tidak ada. Kalau sangat darurat, nanti ada informasi penting dari rumah, pasti orang rumah datang ke masjid karena orang rumah tahu kita lagi iktikaf di Al-Falah. Jadi tidak usah khawatir. Yang kedua, perbanyak ibadah. Yang kita lakukan di masjid ketika iktikaf, tadarus Al-Quran, sholat sunnah, termasuk kalau iktikaf full, semua sholat sunat yang pakai waktu dilakukan, duha, tahajud, witir, dan sholat rawatib. Jadi kita lakukan sholat sunat, kemudian banyak doa, banyak zikir, dan mengurangi 2 hal, makan dan tidur. Jadi kalau ada orang sudah iktikaf, sudah bantal kasur, itu bukan iktikaf, pindah tempat tidur. Ya kan banyak juga merasa iktikaf pindah tempat tidur. Sama dengan puasa. Banyak orang merasa puasa, kalau tidak pindah jadwal makan. Ustaz, kenapa itu orang puasa kurus badannya, turun timbangannya? Saya kalau Ramadan malah tambah naik timbangan saya. Saya bilang itu bukan puasa, namanya pindah jadwal makan. Dia hanya berubah dari pola hidup ayam menjadi pola hidup kelelawar. Kan ayam itu kalau siang makan terus, kalau malam tidur terus. Kelelawar kalau siang tidur terus, kalau malam makan terus. Jangan-jangan kita ini bukan puasa, hanya berganti dari ayam menjadi kelelawar.
Siang memang tidak makan, tapi kalau malam sampai tengah malam makan terus. Pulang tarawih di warkop sampai jam 2 malam. Ya, jadi benar-benar kita itikafnya untuk ibadah sambil berharap jiwa ini dibersihkan. Jadi putus komunikasi dalam arti yang positif dengan dunia luar sambil mengosongkan jiwa. Kita kosongkan jiwa kita, menyadari bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Karena puncak dari ketakwaan kita sebagai hadiah dari orang yang puasa adalah tumbuhnya kesadaran bahwa saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Apapun yang ada di kita hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasa dititipi, maka kita tidak akan berat untuk berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan suasana Ramadan ini insya Allah terus bertahan. Kita bukan takut tapi trauma ya, dengan 2 tahun Ramadan kita tidak bisa tarawih, kemudian tahun ketiga penyesuaian, dan baru tahun ini full kita beribadah sebagaimana sebelum Covid datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.